Ya, kembali lagi di LBPL Batara 103.5 FM Cakrawala Budaya Wisata bersama dengan Puspo Pristiwatoro di radio kesayangan Anda di Jalan Ahmad Yani di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Oh maaf, di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara. Sahabat-sahabatku, pecinta budaya, pecinta wisata di manapun Anda berada, semoga pada hari ini Anda semua selalu sehat dan mengingatkan kembali untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah tetap memakai masker. Sahabat-sahabat budaya wisata di manapun Anda berada, kita sebagai warga Kabupaten Barito Utara tentunya sangat bangga dengan apa yang ada di dalam kabupaten kita tercinta ini. Mulai dari budayanya, kemudian kearifan lokal, kemudian khasanah kesenian, kemudian tradisi, kemasyarakatannya juga, dan segala sesuatu tentang Kabupaten Barito Utara dan Muara Tewe. Jika berbicara tentang Kabupaten Barito Utara, kita akan berbicara tentang keunikan yang ada di dalamnya, yaitu salah satunya adalah tentang bahasa. Bahasa yang ada di Kabupaten Barito Utara atau Muara Tewe ini terdiri dari berbagai bahasa, tidak hanya dari satu bahasa saja. Kayak misalnya kalau di Pulau Jawa itu bahasanya adalah bahasa Jawa, terdiri dari Ngoko, Kromo, dan lain sebagainya macam. Tetapi kalau di Kabupaten Barito Utara, bahasa di Kabupaten Barito Utara ini ada bahasa Dayak, tetapi Dayaknya banyak. Salah satunya yang memang mayoritas adalah Dayak Bakumpai, kemudian Dayak Teboyan atau Dayak Taboyan. Ada juga Dayak suku Bantian, kemudian Dayak Bintang Ninggi, ada juga Dayak Dusun Malang, Dusun Bayan, dan lain sebagainya macam. Di samping suku Dayak juga di Kabupaten Barito Utara ada suku Jawa, Batak, Bugis, dan lain sebagainya macam. Bhinneka Tunggal Ika terjaga di Kabupaten Barito Utara. Dan di Barito Utara ini juga adem, ayem, tentrem karena Kebhinneka Tunggal Ika-nya sangat terjaga sekali. Sahabat-sahabat pecinta budaya wisata dan pecinta LPPL Batara 103.5 FM di radio kesayangan Anda ini, izinkan Puspo untuk menyampaikan salah satu hal terkait dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Bakumpai dan bahasa Tewoyan. Sebagai dua bahasa lokal yang memang penduduknya banyak yang menggunakannya, seharusnya lah kita mengenal bahasa Bakumpai dengan bahasa Tewoyan tersebut sebagai identitas daripada Kabupaten Barito Utara. Suatu saat mungkin saja terjadi, tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Bakumpai atau bahasa Tewoyan. Karena seperti kita ketahui, zaman semakin maju, media sosial semakin meluas, dan remaja-remaja Barito Utara khususnya atau Muara Tewe sudah banyak yang tidak menggunakan bahasa Bakumpai atau bahasa Tewoyan sebagai bahasa sehari-hari. Mungkin lebih suka menggunakan bahasa dari daerah lain atau bahasa Indonesia atau bahasa lu gue itu yang biasa sering digunakan di caption anak-anak muda sekarang. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, memang tidak ada aturan atau kemutlakan bahwa seorang warga Barito Utara atau masyarakat Barito Utara atau pemudanya harus bisa bahasa Bakumpai atau bisa bahasa Tewoyan. Tetapi alangkah bagusnya apabila kita sebagai orang-orang yang nantinya akan menjaga Barito Utara, orang-orang yang mencintai Barito Utara, alangkah bagusnya jika kita mengenal bahkan menguasai bahasa Bakumpai atau bahasa Tewoyan sebagai bahasa lokal di Barito Utara. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melalui lagu-lagu daerah. Dengan kita menyanyikan lagu daerah berbahasa Tewoyan, berbahasa Bakumpai, kita tentu akan mengenal intisari daripada maksud dari lagu tersebut, terutama lagu-lagu yang bernuansakan kearifan lokal, kedaerahan, kemudian tentang kebudayaan di Kabupaten Barito Utara. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sudah sampai mana nih Anda
kita semua mencintai bahasa Bakumpai, bahasa Teboyan, kearifan lokal, dan mencintai khasanah budaya di Kabupaten Barito Utara. Sudah sampai mana? Ya, itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah misal dengan caption-caption kita di Instagram, Facebook, ataupun di Twitter. Kita juga bisa mencantumkan bahasa-bahasa daerah, kemudian kita artikan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita membuat semacam story atau apapun itu, pesan-pesan nasihat dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal. Dan juga kita bisa memanfaatkan kemampuan kita sebagai mungkin teman-teman konten kreator, sebagai apa ya, seperti drama komedi berbahasa Teboyan atau drama komedi berbahasa Bakumpai. Itu sudah mulai rilis dan banyak sekali, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita untuk lebih mencintai bahasa lokal atau bahasa Teboyan dan bahasa Bakumpai. Memang di Kabupaten Barito Utara tidak hanya bahasa Bakumpai dengan bahasa Teboyan yang berkembang dan digunakan oleh masyarakat banyak, karena Kalimantan Tengah khususnya Barito Utara ini suku Dayaknya juga banyak. Ketika berbicara tentang Bakumpai, kita berbicara pesisir yang mayoritas pemeluk agamanya adalah Muslim, kemudian suku Dayak Teboyan yang juga mayoritas pemeluknya beragama Hindu Keharingan dan juga Nasrani, kemudian persebarannya juga. Oh ya, ada juga suku Dayak seperti Dusun Malang atau Dusun Bayan yang mereka tinggal di daerah-daerah di pedalaman yang menggunakan bahasa Dayaknya juga, dengan agama dan kepercayaannya Hindu Keharingan dan lain sebagainya macam. Tapi ingat, Barito Utara selalu aman, selalu terjaga kedamaiannya, dan di sini sangat-sangat jauh sekali daripada kata-kata perpecahan sara. Itu sangat-sangat tidak ada sekali. Luar biasa untuk pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Oke, last but not least buat teman-teman semua, maksud daripada Puspa menyampaikan tentang bahasa Bakumpai atau bahasa Teboyan atau bahasa lokal tadi, salah satunya adalah mengajak teman-teman semua untuk prihatin, untuk benar-benar mawas diri, dan benar-benar ayo kita mau jadi dutanya kita sendiri, yaitu duta Barito Utara. Nggak perlu jadi duta wisata, duta budaya, atau apapun itu, tapi jadilah duta untuk Barito Utara. Kita kenalkan apa yang ada di Barito Utara. Kita kenalkan hal-hal yang baik di Barito Utara, budaya, wisata, kearifan lokal, dan lain sebagainya macam. Cintailah Barito Utara ini, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mau lagu-lagu daerah, mau menggunakan drama komedi, puisi-puisi berbahasa daerah, atau apapun itu, yang pasti mari kita cintai Barito Utara. Kita tinggikan harkat martabat derajat Barito Utara agar bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lain, bahkan mungkin bisa lebih baik. Dan terakhir, mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga diri, protokol kesehatan, kemudian juga tetap menggunakan masker. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat budaya, sahabat-sahabat wisata yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan lanjut lagi dengan lagu-lagu daerah, kemudian ada juga ensiklopedia budaya dan ensiklopedia wisata yang akan nanti Puspa putarkan untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat LPPL Batara, Bapak Ibu yang sedang istirahat di rumah juga. Dan buat teman-teman yang hari ini isoman atau isolasi mandiri, tetap jaga kesehatan, tetap banyak nutrisi, banyak makan, banyak bahagia, banyak berdoa. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh, dan semua penyakit-penyakit Anda yang pada hari ini sedang sakit, sedang isoman, sedang isolasi, atau apapun itu, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaqallahu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sedih rasanya kalau selalu mendengar ada berita yang meninggal, kemudian berita yang sakit dan isolasi. Semoga menjadi waspada kita semua. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sesi tentang pentingnya kita mencintai budaya lokal, bahasa lokal, kearifan lokal. Baik, tetap di LPPL Batara 103.5 FM, the first choice for information and music. Jangan kemana-mana,
Tetap dengan radio kesayangan Anda ini. Sayang